Satu gol dari Eddie Nketiah dan satu gol cantik dari Bukayo Saka mengantarkan kemenangan pertama Arsenal di pekan pertama Liga Inggris musim ini. Bukan hanya kemenangan itu, sangat terlihat aroma, sangat terlihat rasa Pep Guardiola pada permainan Arsenal musim ini. Bukan tanpa alasan, karena Arteta itu adalah murid langsung dari seorang Pep Guardiola. Apakah taktik ini akan berjalan sampai akhir musim? Maka dari itu, mari kita mulai. Nah, Arsenal kembali lagi meraih, bukan kembali lagi meraih sih, meraih kemenangan pertama mereka di Premier League pekan pertama musim ini, yang mana mereka ya berhasil meraih 3 poin, yang which is good untuk mereka, obsesi mereka untuk meraih gelar di musim ini dengan pembelian dan skuad yang cukup, yang jauh lebih bagus daripada musim lalu kayak itu. Nah, dua golnya si Arsenal itu kan kalau aku bilang cukup keren, tapi ya kita nggak akan bahas kepada golnya sih, lebih kepada permainan, lebih kepada determinasi pada saat laga itu kayak gitu ya. Nottingham Forest musim lalu itu hampir saja degradasi, cuman di musim ini mereka membeli cukup banyak pemain lah, tapi ya Nottingham Forest still Nottingham Forest kayak itu. Kemudian Arsenal itu turun 4-3-3 di atas kertas, cuman ya sama sih, Timber, Ben White dan juga si Saliba di belakang, kemudian di kanan itu adalah si Partey kayak gitu. Cuman partinya ini seperti Rico Lewis-nya di City, dia akan masuk ke tengah ketika proses build up kayak gitu. Nah, makanya aku bilang di awal tadi bahwasanya rasa Manchester City itu sangat kental terasa di Arsenal gitu ya. Cuman ya nggak heran, karena si Arteta itu murid langsungnya dari Guardiola pada saat Arteta menjadi asisten Guardiola di Manchester City kayak gitu. Nah, yang yang membuat aku cukup interest dengan permainan Arsenal adalah jarak pemain itu yang dekat, yaitu jarak pemain itu dekat sehingga bola bisa mengalir cepat, bisa mengalir secara progresif gitu. Mereka sering sering membuat triangle pass gitu. Artinya ketika triangle pass, pasti pemain-pemain lawan itu akan terkecoh, dan juga ketika pemain terkecoh maka akan ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain lain kayak gitu. Nah, seperti di gol kedua itu kan triangle pass kayak gitu loh. Triangle pass artinya pemain satu oper ke sini, oper kembali, kemudian Saka passing, karena sudah ada ruang yang diciptakan dari triangle yang mereka buat kayak gitu. Nah, itulah kelebihan dari triangle. Salah satu ciri klub top adalah mereka selalu mengandalkan triangle pass, dan jarak pemain itu nggak jauh. Itu yang terpenting, jarak pemain itu nggak jauh, karena triangle pass juga kalau jaraknya itu 10 meter, kalau jaraknya 15 meter ya sama aja, karena kalau ingin melakukan sebuah kombinasi 1-2 sentuhan di dekat kotak penalti harus dengan jarak pemain yang cukup dekat, dan juga harus ada chemistry. Itu juga yang penting adalah chemistry-nya gitu. Nah, gol kedua itu kan begitu kayak gitu loh. Kemudian ya gol pertama kan itu skill individunya dari Martinelli ya, which is good. Cuman ya kapan sih kita lihat Martinelli kayak gitu, cuman itu doang kayak itulah. Kemudian yang jadi permasalahan bagi Arsenal ya, kembali lagi kalau gue bilang secara create chances mereka keren, secara mereka membuat mereka menguasai permainan. Iya, mereka menguasai permainan, cuman kembali lagi mereka nggak punya striker, mereka nggak punya seorang yang satu peluang dua gol, dua peluang satu gol kayak gitu loh. Nketiah ya, iya kali mau ngarepin Nketiah 38 match, nggak mungkin juga. Jesus juga gampang cedera sekarang ya itu. Kemudian kalau kemudian ya which is good, Nketiah bisa cetak gol, dia bisa mengantarkan, memberikan 3 poin kepada Manchester City, kepada Arsenal kayak itu ya, which is good, nggak ada masalah kayak gitu loh. Cuman kembali lagi, apa ia mengandalkan Nketiah ketika lawan City, apa ia mengandalkan Nketiah lawan MU, lawan ya klub-klub big six lah, big six atau big five gitu, nggak mungkin juga gitu. Mungkin 1-2 match dia mungkin berhasil, cuman ya aku nggak yakin kalau lawan City dia bisa survive kayak gitu loh, ngerti nggak?
Dan juga kalau misalkan kita bahas lagi kembali ke Arsenalnya kayak gitu. Ya, aku cukup gini. Si Havertz itu tadi malam tidak begitu kelihatan gitu loh, karena dia mungkin ini terkait dengan adaptasi ya, terkait dengan cara dia menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dia gitu loh. Tapi ya kembali lagi mereka punya kedalaman yang bagus. Kalaupun Havertz nggak bisa tune in ya, masih ada penggantinya. Ya bisa Jorginho dibuat di situ, bisa bahkan Smith-Rowe bisa main di situ ya. Kembali lagi permasalahan dari Arsenal musim ini adalah mereka tidak memiliki goal getter gitu. Nah, yang juga menjadi sorotanku adalah peran dari seorang Declan Rice gitu loh. Peran dari seorang Declan Rice ini menurutku ini bisa menjadi salah satu kelemahan dari si ini siapa Manchester City terus sih. Kelemahan dari Arsenal musim ini kayak gitu. Kelemahannya adalah ya Partey dan juga si Declan Rice ini bukan tipe pemain yang patung, pemain yang apa istilahnya, yang stay di posisi dia kayak gitu loh. Dua pemain ini sering maju ke depan seperti halnya Casemiro dan juga Eriksen di MU gitu loh. Jangan kemudian nanti DM-nya ini diekspos oleh pemain lawan yang menyebabkan gol kayak gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan dari Arsenal sih menurutku pada laga Nottingham Forest kemarin kayak gitu. Bukan tipe pemain kayak Rodri, kayak Busquets, kayak sekarang mungkin Amrabat yang stay di posisinya, kemudian ketika di counter attack dia sudah ada di posisinya kayak gitu. Nah, kemudian pada saat mereka unggul saja dia berani maju ke depan, apalagi ketika mereka ketinggalan ya pasti dua pemain ini ke depan. Jadi ketika di counter attack cuman ada dua atau tiga pemain di belakang. Nah, itu yang seluruh fans Arsenal aku yakin nggak mau. Pasti semua fans Arsenal itu sepakat bahwasanya memang terkadang Rice yang maju, Partey mundur, atau Partey yang maju, Rice yang mundur. Tapi mereka keseringan Partey ini kan bukan tipe pemain yang stay di tempat kayak gitu loh. Pasti maju ke depan. Gitu juga dengan Rice. Nah, itu yang menurutku harus dievaluasi dari Arteta. But ini masih pertandingan pertama, masih pekan pertama, pasti ada evaluasi dari Arteta, pasti ada perbaikan di kemudian hari. Tapi kalau aku bodo amat, semoga main gitu terus gitu ya, biar MU-nya bisa di atas gitu. Cuman kalau aku mau objektif, ya itu sih menurutku yang menjadi kelemahan Arsenal pada laga kemarin kayak gitu. Oke, itu dulu konten kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang gak suka, gak apa-apa di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.